Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kewirausahaan akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu adalah steganografi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Febriandi sebagai ketua kelompok. Nama saya Filza Asifah. Nama saya Juanda Trimulyawan. Nah, kami merupakan pembimbing dari Pak Suryo Brahmasto. Nah, agenda yang akan dilakukan ini ada pembahasan tentang haki. Haki itu nanti akan menjelaskan tentang penjelasan hak kekayaan intelektual. Lalu yang kedua nanti akan kita menjelaskan should I pivot, itu yaitu adalah membuktikan apakah produk kita harus dipivot berdasarkan hitungan dari NPS yang nanti akan dijelaskan oleh saya. Lalu nanti ada analis kompetitor, yaitu adalah menganalisa kompetitor dengan bisnis model kanvas yang akan disediakan juga. Lalu ada customer segment. Nah, customer segment ini merupakan lanjutan juga dari analis kompetitor, yang dimana nanti akan menjelaskan bisnis model kanvas yang dimana berdasarkan segmen pelanggan. Lalu ada sales plan, yaitu membuat sales plan dari produk. Lalu ada make a people plan, itu menjelaskan people plan pada produk. Dan financial planning terakhir, menjelaskan rencana finansial produk. Yang pertama, itu adalah hak atau hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diciptakan dari hasil pikiran manusia untuk menghasilkan suatu proses yang berguna bagi masyarakat, baik itu produk ataupun jasa. Hasil dari produk yang dihasilkan merupakan kemampuan intelektual manusia yang dapat dinikmati secara ekonomis. Tujuan dan fungsi dari hak kekayaan intelektual. Apa sih tujuan utama dan fungsinya? Nah, pertama, mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas hak atau hak kekayaan intelektual milik orang lain. Kedua, bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian pada industri, khususnya di Indonesia ini sendiri. Yang ketiga, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta produk atau jasa, baik perorangan maupun berkelompok atau hasil usahanya yang memiliki nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya haki atau dengan adanya hak kekayaan intelektual, dapat mendorong pencipta untuk berinovasi, berkarya, dan mendapat respon positif dari masyarakat dengan meningkatkan kompetisi-kompetisi. Dasar hukum haki. Dasar hukum haki ada beberapa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 itu adalah menjelaskan tentang paten. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 akan menjelaskan tentang desain industri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 akan menjelaskan tentang rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 akan menjelaskan tentang merek. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 desain tata letak sirkuit terpadu, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang terbaru itu adalah tentang hak cipta. Jenis-jenis haki yang tadi salah satunya adalah hak cipta. Lalu ada hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini dibagi lagi menjadi 6 bagian. Ada paten, ada merek, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, dan informasi geografis. Nah, ya bagian kedua, should I pivot? Nah, di sini akan menjelaskan kita sudah mempunyai prototipe, yaitu adalah steganografi. Itu adalah sebuah produk berbasis aplikasi yang pastinya. Nah, tapi di suatu produk yang pastinya kita pasti akan menemukan produk ini kadang ada yang tidak sesuai dengan rencana sehingga dibutuhkan pivot atau perbaikan secara menyeluruh. Nah, di sini ada indikator yang pertama. Indikator yang pertama, jika calon pelanggan Anda menyukai idenya, tetapi tidak merasa bahwa itu akan menyelesaikan sebuah masalah yang ingin diselesaikan. Nah, Anda perlu merilis kembali atau menilai kembali kecocokan solusi masalah Anda dan memperbaiki produk, atau mungkin Anda akan mempivot produk Anda. Ini pasti, karena produk ini kalau misalkan ada salah satu yang bikin produk ini tidak puas dengan pelanggannya, ataupun tidak sesuai dengan harapan pelanggan, walaupun itu memang terbukti berhasil, nah itu kita harus mengevaluasi memang secara menyeluruh. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa produk kita benar-benar bisa membantu masyarakat di sana. Lalu yang kedua, itu misalkan jika calon pelanggan Anda menunjukkan
engganan untuk membayar harga untuk produk Anda, meskipun mereka menyukai idenya, ide kita misalkan disetujui nih, atau enggak mereka menyukai ide kita, tapi mereka tidak mau untuk membayar harga untuk produk kita yang udah kita capek-capek kita buat, sehingga itu dengan jelas menunjukkan bahwa produk itu bagus untuk dimiliki, tetapi dari sisi ekonomi itu kurang, sehingga kayak dari sisi ekonomi itu hanya sebatas tidak ada harganya. Jadi orang tidak mau membayar produk kita meskipun mereka suka dengan produk kita. Nah, biasanya ini disebutnya itu bagus untuk dimiliki dan bukan harus dimiliki. Nah, situasi seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada kecocokan pasar nih untuk produk itu sendirinya, sehingga disarankan memang untuk melakukan pivot. Nah, memang ini harus ya, karena kenapa? Calon pelanggan walaupun hanya satu, itu mereka juga harus bisa membayar harga dengan produk kita, karena kita udah membuat produk yang sesusah mungkin, sebisa mungkin kita, sekreatif mungkin kita. Memang produknya mereka suka, tetapi mereka enggan membayar, berarti di situ masih ada masalah. Mungkin kita belum tahu masalahnya di mana, maka kita harus mempivotkan produk ini. Nah, ini kalau menurut saya memang harus dipivot, memang harus, tapi tidak sekarang, karena nanti kita harus lihat dari segmen-segmen yang lainnya, mungkin ada 1-2 yang mungkin masih mendukung, dan itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk dilakukan sebuah pivot pada sebuah produk. Nah, yang ketiga, itu ada jika Anda terus-menerus mendidik pengguna target atau investor tentang produk atau layanan Anda, dan mencoba menciptakan pasar untuk itu, maka Anda terlalu dini. Adalah bijaksana untuk berpolos dan beralih ke sesuatu yang siap untuk pasar. Kalau menurut saya sih tidak. Kenapa? Karena kita memang sebagai penjual produk memang harus mendidik pengguna target atau investor. Kita harus mengincar nih, dia pengennya gimana. Maka kita memang benar-benar membuat produk yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau misalkan terlalu dini, dibilang terlalu dini sih kalau kata saya tidak. Karena kenapa? Justru terlalu dini itu memang kesempatan kita untuk mencari pelanggan yang lebih banyak dan lebih kompetitif. Karena kenapa? Kalau misalkan kita hanya menunda-nunda, kita ini hanya jadi kayak membuang-buang waktu, sehingga produk yang kita ingin pasarkan itu hanya mendapatkan sedikit dari segmen pelanggannya, sehingga kita akan bisa dibilang rugi dari produk yang kita buat. Nah, yang keempat, jika investor yang Anda dekati memberikan umpan balik negatif tentang produk atau pasar sasaran dan mengatakan bahwa produk Anda tidak cukup menarik atau pasarnya terlalu kecil, maka dia harus dipertimbangkan untuk pivot. Ya, karena kenapa? Pasti kalau misalkan ada satu yang mengumpan balikan negatif tentang produk yang kita buat, otomatis berarti di produk itu ada kesalahan yang dimana user itu tidak senang dengan produk kita. Makanya kita harus melakukan pivot. Benar sekali kalau ini. Benar sekali harus melakukan pivot. Dan produknya memang tidak cukup menarik karena mungkin pada saat di penjualan di pasar memang kurang diminati oleh pelanggan-pelanggan. Nah, ya. Untuk yang poin nomor 4 memang benar harus dipivot. Untuk yang 5, untuk poin nomor 5, jika perhitungan dan perkiraan awal tidak menunjukkan model yang layak, bahkan setelah mempertimbangkan semua aliran pendapatan sekunder yang berlaku, inilah saatnya untuk melakukan pivot. Nah, kalau memang ini untuk beberapa produk memang harus melakukan pivot, tetapi kalau kita tidak, kenapa? Karena perhitungan kita memang sudah dihitung sejak awal dan kita memang sudah memastikan bahwa produk ini layak untuk dijualkan ke pasar. Dan kalau misalkan memang tidak layak, kenapa kita harus membuat produk ini? Kan begitu kan pertanyaannya. Otomatis kita kan sudah membuat produk ini kan sudah kita hitung juga bahwa ini kira-kira layak nggak. Kalau misalkan layak kan kita buat. Kalau misalkan nggak layak, kenapa kita buat? Buat apa dong? Nah, itu yang nomor 5. Kita menjawabnya tidak. Karena kita memang sudah yakin bahwa produk kita itu maksudnya bermanfaat bagi masyarakat dan itu layak untuk digunakan oleh masyarakat luas. Untuk yang poin ke-6, lingkungan pasar bersifat dinamis dan kebutuhan serta permintaan pelanggan terus berubah. Jika produknya tidak relevan bagi pelanggan, memang ini Anda saatnya untuk pivot.
Kalau menurut saya sih belum dulu. Karena walaupun memang lingkungan bersifat dinamis, kita percaya bahwa produk ini akan membuat masyarakat akan sangat terbantu. Walaupun memang bentuknya kita mengambil dari teknologi seperti aplikasi. Kenapa tidak kita melakukan pivot? Karena produk ini kami masih percaya bahwa produk ini bakal membuat aktivitas masyarakat akan lebih sederhana dan lebih mudah lagi. Jadi sehingga kita tidak akan melakukan pivot, sehingga ya kita tidak akan melakukan pivot. Kalau misalkan lingkungan pasar bersifat dinamis, kita harus bertahan. Nah, itu adalah salah satu caranya kita menjadi membuat produk yang gimana kita bisa bertahan dengan produk apa yang kita punya. Lalu yang terakhir, jika Anda memiliki pesaing yang sangat besar dibandingkan dengan Anda, namun Anda tidak dapat membedakan produk Anda dengan cukup untuk menciptakan ceruk bagi diri Anda, ini saatnya untuk pivot. Nah, ini baru disebut untuk pivot. Karena kenapa? Kalau misalkan pesaing kita memang lebih besar dan memang lebih modern dan lebih berkompeten, kita harus evaluasi menyeluruh. Nah, pasti di sini ada kesalahan. Kenapa kita bisa kalah dengan saingan yang lainnya? Maka otomatis kita harus melakukan pivot. Do you need pivot? Do you need to pivot? Apakah kamu perlu pivot? Kenapa? Untuk saat ini belum. Karena survei menunjukkan kualitas produk, harga produk, serta pemanfaatannya masih terbilang membutuhkan. Tetapi ini kita akan dicek secara berkala. Diceknya itu mungkin kita akan dicek secara harian, mingguan, bulanan. Jadi nanti jika ada suatu unsur mengalami masalah seperti produk kami tidak bisa bertahan lama, maka disitulah pivot akan dilaksanakan. How will you pivot? Bagaimana cara melakukan pivot? Dengan cara mengupdate produk atau prototipe yang telah ada menjadi banyak fitur dan banyak hal-hal yang tidak biasa seperti fitur untuk membantu pengamanan sebuah pesan yang tidak bisa dilacak oleh siapapun, termasuk penerima serta penambahan sosialisasi tentang produk yang dimana keamanan pada zaman sekarang harus lebih ditingkatkan lagi. Mengingat peristiwa bocornya data di sebuah aplikasi itu sangat rentan terjadi di masa saat ini. Nah, ini adalah hasil data melalui Google Form yang memang sudah sempat kita survei beberapa waktu lalu. Nah, memang kita surveinya tidak terlalu banyak karena waktu itu memang tidak terbatas oleh waktu. Jadi survei yang kita dapatkan hanya 10 orang, yang dimana promotor itu ada 7 orang, pasif 8 orang, dan detektor ada 1 orang. Mohon maaf, ini maksudnya harusnya promotor 7 orang, pasif 2 orang, detektor 1 orang. Mohon maaf. Berarti otomatis ada 70% promotor, 20% pasif, dan 10% detektor. Saya ulangi sekali lagi, ada kesalahan pada pasif dan detektor. Harusnya pasif adalah 8 orang, dan detektor adalah 1 orang, di mana 70% promotor, 20% pasif, dan 10% detektor. Promotor itu biasanya tuh yang menunjukkan bahwa mereka setuju dengan apa yang kita buat, apa produk yang kita buat. Kalau pasif itu biasanya masih imbang antara iya atau tidak, atau biasa saja. Kalau detektor itu adalah aplikasi yang memang kurang disukai oleh pelanggannya itu sendiri. Tapi kalau kita hitung oleh NPS, yaitu adalah 70% dikurang 10%, hasilnya 60%. Di mana kalau NPS masih ada di angka lebih besar dari 0, kita dapat NPS bisnis kita adalah 60. Yang di mana artinya kita belum waktunya untuk melakukan sebuah pivot. Jadi kesimpulan sampai sini, produk yang kita presentasikan pada hari ini masih belum ada waktunya untuk melakukan pivot. Walaupun nanti akan ada pivot, tapi bukan sekarang. Nah, selanjutnya adalah analis kompetitor yang akan dijelaskan oleh Juanda. Silahkan, Juanda. Juanda Trimulawan ingin menjelaskan analis kompetitor. Analis kompetitor adalah strategi marketing di mana mengidentifikasikan kompetitor dengan meneliti produk, penjualan, serta strategi pemasaran. Di sini adalah ada daftar yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan bisnis model yang baru. Yang satu adalah finansial, yang kedua kita membutuhkan programmer, yang ketiga membutuhkan editor, yang keempat membutuhkan desainer, yang kelima membutuhkan peralatan seperti komputer, software, seperti Android Studio.
Dan selanjutnya adalah daftar keuntungan dari bisnis model. Yang pertama, informasi yang dikirimkan bersifat rahasia. Yang kedua, melindungi hak cipta. Yang ketiga, informasi yang dikirimkan tidak mudah disadap. Keempat, pengguna akan merasa aman. Selanjutnya, daftar kekurangan dari bisnis model. Yang pertama, ketika ada miss, informasi bocor ke kalangan luar. Yang kedua, ketika format pesan yang dikirimkan berubah, maka pesan rahasianya akan hilang. Di sini adalah bisnis model kanvas dari analis kompetitor. Pertama, problem. Aplikasi ini tidak dapat dipastikan keamanannya terhadap informasi yang tersembunyi. Setting alternatifnya menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan keamanan informasi. Solusinya, metode yang digunakan adalah Pixel Value Difference PVD karena kualitas citra yang lebih baik serta penyimpanan kapasitas yang lebih besar daripada metode yang lain. Key metrics-nya, unduh aplikasi, buat akun, pembayaran, fitur melewati aplikasi. Unique value proposition-nya, aplikasi ini memiliki fitur di mana pesan atau informasi dapat transkripsi sehingga informasi yang dikirim oleh pengirim akan sampai penerima dengan aman dan membantu melindungi hak cipta dari suatu pesan yang berformat. High level concept, aplikasi steganografi bertujuan untuk memberikan informasi secara transkripsi sehingga pesan tidak perlu takut bocor pihak luar. Advantage-nya, keuntungan dari aplikasi ini selain untuk membantu mengirimkan informasi atau pesan rahasia, bisa digunakan untuk melindungi hak cipta dan pengguna merasa aman. Channel atau media penyalur dari aplikasi ini, Play Store sebagai media untuk mendownload, Tokopedia untuk menjual softwarenya, instansi tertentu seperti Badan Intelijen Negara. Customer segmentnya seluruh kalangan masyarakat dengan ketentuan di atas 17 tahun. Aplikasi steganografi ini bisa ditujukan pada aplikasi mobile. Dan cost strukturnya yaitu gaji programmer, gaji desainer aplikasi, kebutuhan peralatan PC atau laptop, dan penyedia internet seperti Wi-Fi. Revenue streamnya, aplikasi ini membutuhkan sekali pembayaran dan bisa dilakukan kapan saja dan pastinya akan bertambah fitur yang menarik. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Filja. Selanjutnya, customer segment. Yang pertama ada problem. Aplikasi ini tidak dapat dipastikan keamanan terhadap informasi yang tersembunyi. Existing alternative. Menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan keamanan informasi. Yang ketiga, solution. Metode yang digunakan adalah Pixel Value Differencing atau PVD karena kualifikasi citra yang lebih baik serta penyimpanan kapasitas yang lebih besar dari metode lain. Key metric 1, unduh di aplikasi, 2, buat akun, ketiga, pembayaran fitur aplikasi. Yang keempat, unique value proposition. Aplikasi ini memiliki fitur di mana pesan atau informasi dapat terenkripsi sehingga informasi yang dikirim oleh pengirim akan sampai ke penerima dengan aman dan membantu untuk melindungi hak cipta dari suatu pesan yang berformat. High level concept. Aplikasi steganografi bertujuan untuk memberikan informasi secara terenkripsi sehingga pesan tidak perlu takut bocor ke pihak luar, kemudian dilengkapi dengan fitur-fitur yang membuat user akan semakin merasa aman ketika ingin mengirimkan informasi atau pesan rahasia. Unfair advantage. Keuntungan dari aplikasi ini selain untuk membantu mengirimkan informasi atau pesan rahasia, bisa juga digunakan untuk melindungi hak cipta dan pengguna merasa aman. Channel Play Store sebagai media untuk mendownload, Tokopedia untuk menjual software, dan instansi tertentu seperti Badan Intelijen Negara. Customer segment. Pelajar minimal 17 tahun yang berkeinginan untuk menyembunyikan informasi penting yang terintegrasi dengan e-commerce dan sosial media. Untuk pembisnis, instansi, pemerintah, atau perusahaan yang ingin mengirim informasi secara rahasia. Masyarakat yang ingin karyanya mengandung hak cipta sehingga tidak akan mudah untuk ditiru oleh orang lain. Produk menjamin pelanggan dalam kerahasiaan informasi dan mudah dipakai serta rendah biaya operasional. Early adopter. Aplikasi steganografi bisa ditunjukkan pada smartphone berbasis Android dan dapat digunakan pada kalangan masyarakat di atas 17 tahun. Kami memiliki sosial media yaitu di Instagram dengan nama steganografi_ke4. Di postingan pertama kami menjelaskan bahwa steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan
suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Sales plan. Sales plan adalah sebuah rencana yang menjelaskan tujuan bisnis, strategi penjualan, target pasar, serta potensi resiko bisnis yang terjadi ke depannya. Manfaat sales plan mengidentifikasi strategi penjualan, mengurangi resiko bisnis, mengukur hasil. Berikut adalah proyeksi penjualan. Total target penjualan per tahun yaitu 100 juta. Di sini setiap bulannya kita sudah targetkan. Dari bulan pertama yaitu 2.500.000 hingga bulan terakhir itu sebesar 15 juta. Di sini adalah total semua produk dan servis yang kita target dari semua penjualan dari Januari hingga Desember. Yaitu sama seperti tadi, dari Januari 2.500.000 hingga Desember 15 juta. Berikutnya adalah sales plan oleh sales person, yaitu dari seorang sales. Januari dari sales pertama kita targetkan di Januari 1.250.000 hingga yang terbesar adalah 5 juta. Dari semua sales 1 dan 2 Januari dan Februari sama, dan sales 3 baru mulai dari Maret. Semuanya total dari sales person ini yaitu semuanya adalah 100 juta yang paling besar ya. Selanjutnya, make a people plan. Job deskripsinya, judul posisinya programmer, tanggal joinnya tanggal 23 September 2021, departemennya program, bertanggung jawab kepada penemu, lalu kualifikasinya mampu mengaplikasikan dan paham bahasa pemrograman. Kedua, mampu membuat inovasi produk. Experience-nya kurang lebih 1,5 tahun di bidang pemrograman. Job summary-nya, kami membutuhkan programmer yang jujur, ikhlas, dan mau bekerja pasti. Juga memiliki ide-ide inovatif dalam pengembangan produk. Key responsibility-nya, memiliki ide yang unik, dapat mengembangkan produk, dan dapat membuat program berhasil dijalankan. Yang kedua adalah UI UX. Date join-nya itu tanggal 23 September 2021. Departemennya desain. Bertanggung jawab kepada penemu atau CEO. Kualifikasinya, 1. Mampu membuat desain aplikasi. Kedua, dapat membuat prototipe aplikasi. Experience-nya kurang lebih 1,5 tahun di bidang desain dan rancang bangun aplikasi. Job summary-nya, kami membutuhkan desainer yang memiliki ide unik dan dapat membuat atau menarik perhatian customer. Key responsibility-nya, memiliki ide yang unik, dapat membuat desain yang menarik, dan mampu mengaplikasikan aplikasi visual. Selanjutnya, yang ketiga ada digital marketing. Date join-nya itu tanggal 23 September 2021. Departemen Marketing. Bertanggung jawab kepada UI UX. Kualifikasinya mampu memasarkan produk dan mendapatkan sales baru. Experience-nya kurang lebih 1,5 tahun di bidang marketing. Job summary-nya, kami membutuhkan tenaga kerja berlatar belakang marketing yang dapat memasarkan produk via digital maupun sosial media. Key responsibility-nya memiliki pemikiran yang luas, memiliki ide-ide yang kreatif, dan dapat membaur dengan customer. Incentive plan-nya, variable pay-nya 70/30. Base salary-nya per tahun 48 juta, target insentifnya 5 juta, exceeding targetnya 55 juta, domisilinya Tangerang Selatan, sales komisinya 22% dari laba kotor. Performance periodenya 12 bulan atau 21 tahun. Payout frekuensinya per bulan. Kemudian people plan template. Yang pertama ada programmer, kami membutuhkan 2 orang yang bekerja full time, yang mampu mengaplikasikan dan paham bahasa pemrograman, mampu membuat inovasi produk, dan memiliki keterampilan di bidang programming, atau mampu mengetahui berbagai bahasa pemrograman, memiliki pengalaman dalam menjalankan sebuah program. Yang kedua ada UI UX. Kami membutuhkan 1 orang yang bekerja full time, mampu membuat desain aplikasi, mampu membuat prototipe aplikasi, memiliki pengalaman di bidang visualifikasi, dan juga mampu menguasai beberapa fitur desain. Yang ketiga ada digital marketing. Kami membutuhkan 3 orang yang bekerja full time, mampu memasarkan produk dan mendapatkan sales baru. Kemudian kami juga ingin memiliki pengalaman yang baik di bidang marketing dan memiliki pemikiran yang terbuka dan luas. Experience-nya kurang lebih 1,5 tahun di bidang pemrograman,
1,5 tahun di bidang desain dan visualifikasi, 1,5 tahun di bidang marketing. Semuanya bekerja dari awal bulan September sampai sekarang. Budget per orangnya yang pemrograman 48 juta, desain dan visualifikasi 50 juta, dan marketing 24 juta. Dengan total programan 96 juta, desain dan visualifikasi 50 juta, marketing 72 juta. Financial planning. Nah, financial planning itu adalah dari setting up bisnisnya kita membutuhkan biaya berapa saja. Nah, karena kita membutuhkan membuat software ataupun aplikasi, kita juga harus membuat website e-let, domain registration, website dan setup itu membutuhkan 2.500.000, lisensi 2 juta, dan untuk startup yang lain 1.500.000. Lalu equipment kita butuh 6 juta, marketing kita butuh 1.500.000, supplies and raw materials kita butuh 800.000, stationery ataupun alat ATK 150.000, working capital butuh 4 juta. Lalu equity investment itu misalkan peminjaman dari investasi 650.000 dan peminjaman dari kampus sebesar 1.500.000, yang dimana total setup cost-nya adalah 9.500.000 dengan additional funds unit itu membutuhkan 3 juta. Tidak ada surplusnya. Nah, di sini ada cash flow, di mana cash flow itu setiap bulannya total sales akan menampilkan sebesar dengan total 2.200.000 per tahun, yang dimana per bulannya berbeda-beda, yang dimana dari total sales dari bulan Januari 300.000, bulan Februari 100, bulan Maret 200, dan seterusnya hingga sampai 2.200.000. Cash outflows-nya yang dimana nanti operating expense-nya itu sama semua 150.000 dan 250.000, sehingga totalnya adalah 150.000. Dan untuk morning cash position biasanya untuk hasil per bulannya karena ada yang berkurang, ada yang bertambah, otomatis kita bisa menyimpulkan di sini closing cash position itu berada di range antara 2.550.000 hingga 2.850.000. Untuk balance sheet forecast-nya ini bisa dilihat di sini. Ini adalah aset-aset yang kita butuhkan dari cash, petty cash, ada akun receivable juga, ini sebesar 22.500.000 semuanya. Total asetnya yang akan digabungkan adalah dari fixed asset equipment, furniture, dan lain-lain itu membutuhkan 30.150.000. Liabilitiesnya kita membutuhkan 18 juta, sehingga liabilitiesnya totalnya ada 28.500.000 dengan net asetnya 1.650, yang dimana nanti ini akan mengakibatkan keseimbangan, tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Break even analysis ini adalah rata-rata sales price per unit itu adalah 2.650.000 dengan average-nya itu rata-rata 650.000. Maka gross profit margin-nya 75%. Dan ini bisa dilihat juga sales equity break even-nya ini belum diubah ke rupiah ya, kalau $800 itu yang mungkin sekitar 3 juta 4 jutaan kalau nggak salah. Kalau yang saya tahu antara 3 juta 4 jutaan sekitar segitu. Lalu identifiable cost of product-nya bisa dilihat sendiri angkanya. Ini adalah memakai kalkulator juga menggunakan. Jadi cost of goods sold per unitnya itu 41,31%, dengan per unit of service-nya 7,58. Lalu ini ada procurement plan terakhir, yang dimana kita membutuhkan apa aja, kayak bisa komputer, laptop, itu kita akan bayar per bulan, yang dimana kita membutuhkan 15 juta dengan spek dengan memori 8 GB, prosesor dengan Intel i5 generasi 11, yang dimana ini akan memenuhi semua kriteria. Dan begitu pun juga WiFi. WiFi adalah 350.000 per bulan. Nah, ini adalah quotes dari saya. Jika ada usaha, mulailah bekerja. Jika sudah berkarya, jangan lupa orang tua. Nah, silakan like, komen, dan subscribe channel kita untuk presentasi kita ya. Jadi semuanya terima kasih. Dari kelompok stereografi kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.